Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman S1 PGSD. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan di pertemuan kedua di mata kuliah pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Nah, pada kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang substansi seni. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita akan sedikit mengulang lagi materi yang ada di minggu kemarin. Mungkin teman-teman bisa mengingat lagi apa itu pengertian tentang seni? Ya, seni itu adalah kegiatan manusia yang mengkomunikasikan apa yang dirasakan ke dalam sebuah karya yang sangat erat dengan estetika atau keindahan. Nah, lalu menurut para ahli seperti menurut Plato, seni itu adalah tiruan alam, baik ide atau gagasan dari penciptaan sebuah karya seni berdasar pada objek alam ataupun mengubah lagi karya seni yang sudah ada. Artinya alam tersebut didefinisikan sebagai lingkungan dari manusia tersebut. Nah, masuk ke materi untuk pertemuan kali ini, yaitu materi substansi seni. Kita mengulang dulu apa sebetulnya seni rupa. Nah, seni rupa ini adalah kegiatan manusia yang membuat sebuah karya seni dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari kesenirupaan tersebut. Di antaranya ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, komposisi, balance atau keseimbangan, dan lain sebagainya. Jikalau dilihat dari sebuah pernyataan yang tadi, maka bisa dilihat bahwa karya seni rupa ini bukan terpatok pada sebuah karya patung, lukisan, atau mungkin sebuah karya keramik, anyaman, tetapi setiap benda yang ada di sekitar kehidupan kita itu termasuk ke dalam karya seni rupa. Dalam arti lain, bahwa bisa disimpulkan jikalau karya seni rupa ini selain untuk melihat dari nilai estetika atau keindahannya saja, juga bisa dilihat dari nilai fungsi, kegunaan, atau nilai praktis di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam menciptakan sebuah karya seni atau membuat sebuah karya seni juga mempertimbangkan fungsi dari karya seni tersebut. Masuk ke materi di minggu ini, kita membahas tentang substansi seni di poin yang pertama, yaitu poin fungsi seni rupa. Poin fungsi seni rupa ini ada beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari fungsi seni rupa itu sendiri terhadap individu. Jadi seperti apa sih kita sebagai manusia untuk menciptakan sebuah karya seni rupa atau melakukan kegiatan berkesenirupaan yang memenuhi kebutuhan fungsi untuk diri kita sendiri. Jadi dalam menciptakan sebuah karya itu pure fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Nah, kegiatan untuk pemenuhan sebagai individu atau fungsi individu ini tidak lepas dari yang namanya mengekspresikan apa yang kita rasakan. Terkadang kita misalnya merasa sedih, senang, gembira, kita bisa mencurahkan segala sesuatu itu ke dalam sebuah karya, baik itu berupa karya gambar, gitu ya, lukisan, ataupun karya-karya lain yang memang kalau sudah membuat karya, fungsi untuk individu, kesenangan diri sendiri sudah terbayarkan. Masuk ke materi minggu ini tentang substansi seni, kita mulai membahas jenis-jenis seni rupa sesuai dengan bentuknya. Ya, yang pertama ada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, seni rupa 2 dimensi ini adalah seni rupa atau karya seni yang memiliki panjang dan lebar dan bisa dilihat dari satu arah saja.
Materi ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Lalu juga ada karya seni rupa 3 dimensi, di mana karya seni rupa 3 dimensi ini selain memiliki panjang dan lebar, juga memiliki tinggi, volume, dan isi. Kemudian dilihat dari fungsinya, itu juga terdapat 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya seni murni. Seni murni ini adalah kita menciptakan sebuah karya, gitu ya. Penciptaan karya seni rupa itu hanya melihat nilai estetikanya saja, tanpa melihat kegunaan praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, selain ada seni murni, juga ada seni terapan. Di dalam seni terapan ini, bagaimana kita menciptakan karya seni, selain dilihat nilai estetikanya, juga bisa untuk dilihat dari fungsinya atau use art, atau di dalam kegunaannya. Mari kita bahas satu persatu tentang karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama ada karya seni rupa 2 dimensi. Nah, bagaimana sih kita jikalau ingin membuat karya seni rupa 2 dimensi? Nah, di dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi ini terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama itu ada teknik plakat. Nah, teknik plakat ini adalah teknik di mana kita membuat sebuah karya, gitu ya, sebuah karya 2 dimensi dengan mempergunakan atau dengan menggunakan media-media atau juga proses yang hasilnya nanti terlihat tebal. Misalnya, kita mewarnai sebuah karya 2 dimensi dengan media-media atau bahan-bahan yang memang sifatnya itu lebih tebal, atau dalam kata lain disebut lebih opak, tebal, digunakan di dalam pembuatan karyanya. Contohnya yang pertama itu ada cat minyak, yang kedua ada akrilik, yang ketiga itu ada oil pastel atau krayon yang nanti hasilnya itu lebih tebal, baik itu dari sapuan garisnya, pewarnaannya, dan juga hasilnya yang terlihat di dalam media gambar. Lalu yang kedua itu ada teknik transparan. Nah, teknik ini kebalikannya dari teknik tebal. Teknik transparan ini adalah di mana kita membuat sebuah karya seni dengan mempergunakan bahan-bahan yang memang bersifat transparan. Contohnya, yang pertama ada cat air, yang kedua ada pensil warna, yang nanti hasilnya jauh lebih transparan atau terlihat menerawang di dalam media gambarnya. Lalu yang ketiga ada teknik kolase, montase, mozaik, yang dimana membuat sebuah karya 2 dimensi kita hanya menempelkan objek-objek gambar, entah itu biji-bijian, kertas, ke dalam objek gambar yang kita inginkan, sehingga terlihat hasilnya. Atau dalam kata lain, teknik ini mengganti teknik pewarnaan, sehingga nanti hasilnya di objek gambarnya itu terlihat lebih bertekstur. Dan yang selanjutnya ada teknik 3M. Teknik 3M ini adalah teknik melipat, menggunting, dan merekat. Di dalam teknik ini kita membuat sebuah karya seni dengan mempergunakan kertas yang sudah dibentuk sedemikian rupa, lalu disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan di dalam karya seni. Di dalam karya seni 2 dimensi juga sering kita dengar ada istilah yang dinamakan dengan unsur. Nah, unsur seni di dalam karya seni 2 dimensi itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya titik, bintik, garis, bidang, dan juga bentuk. Ini merupakan rangkaian dari bagian yang terkecil. Bagian terkecil adalah titik. Yang kedua bintik. Bintik itu seperti titik, tetapi bentuknya itu lebih besar. Lalu ada garis. Garis merupakan kumpulan dari titik-titik atau bintik-bintik. Lalu selanjutnya ada bidang. Bidang adalah kumpulan garis-garis yang memiliki makna. Garis disatukan sehingga menjadi bidang, entah itu persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Lalu juga ada bentuk. Bentuk ini adalah kumpulan daripada bidang. Lalu selanjutnya ada tekstur. Nah, tekstur ini menjadi unsur di dalam pembuatan karya seni 2 dimensi.
Bukan berarti tekstur itu adalah sesuatu yang bisa diraba oleh indera, tetapi tekstur ini dalam kata lain adalah bagaimana kita bisa untuk membuat sebuah karya dua dimensi, tetapi seolah-olah membentuk tekstur yang berbeda atau tekstur yang sesuai dengan objek gambarnya. Contohnya, kita membuat sebuah karya kolase dengan menggunakan biji-bijian, tentunya nanti pada saat diraba atau rupanya itu pasti ada tekstur. Tetapi lain jika ilustrasinya adalah bagaimana kita membuat sebuah gambar dengan objek yang memang berbeda, direpresentasikan ke dalam sebuah gambar yang seolah-olah sama dengan aslinya. Kita menggambar gelas, bagaimana kita membuat sebuah objek gambar tersebut seolah-olah terbuat dari kaca untuk merepresentasikan bahwa gambar yang kita dibuat adalah betul gelas yang terbuat dari kaca. Begitupun juga dengan bahan-bahan yang lain. Objek gambar yang memang terbuat dari kayu, kita perlu mempergunakan teknik yang nantinya hasil dari gambarnya betul terlihat seperti gambar yang terbuat dari kayu. Unsur selanjutnya yaitu warna. Warna dipergunakan di dalam karya seni dua dimensi dengan mempertimbangkan keseimbangan, lalu juga mempertimbangkan warna, entah itu warna simbolis atau warna realita sesuai dengan yang diinginkan oleh senimannya. Dan yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang ini adalah bagian dari sebuah gambar yang memang mencirikan bahwa dari mana sih sebetulnya cahaya yang datang sehingga gambar yang kita gambarkan sesuai dengan objek gambar yang aslinya dan gambarnya terlihat lebih hidup dan juga terlihat lebih memiliki volume. Nah, yang selanjutnya ada karya seni 3 dimensi. Pembahasan ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang selain memiliki panjang dan lebar juga memiliki tinggi dan volume. Contohnya adalah ada karya seni patung, tembikar, dan karya-karya seni lainnya yang memang bisa dilihat dari berbagai arah pandang. Dalam menciptakan karya seni tentu perlu mempertimbangkan sebetulnya untuk apa sih karya seni ini dibuat, atau mempertimbangkan fungsinya untuk apa karya seni ini dibuat. Teman-teman sudah tahu untuk apakah karya seni dibuat? Mari kita bahas satu persatu. Fungsi yang pertama adalah fungsi menurut individu. Nah, karya seni dibuat itu untuk memenuhi kebutuhan individu manusia itu sendiri. Nah, fungsi individu ini sangat erat kaitannya dengan apa sih yang dirasakan, yang dialami oleh sang pembuat sebuah karya seni, gitu ya. Dalam arti lain, fungsi individu ini walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, juga mempertimbangkan ekspresi dan emosional yang dialami oleh sang pembuat karya seni. Selain fungsi individu, juga ada fungsi sosial di dalam pembuatan karya seni. Nah, fungsi sosial ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah seni sebagai media kepercayaan. Nah, seni sebagai media kepercayaan adalah pembuatan karya seni difungsikan untuk membantu atau terlibat langsung di dalam sebuah prosesi atau proses kepercayaan masyarakat. Misalnya kita membuat karya seni patung yang memang dipergunakan di dalam kepercayaan atau agama tertentu yang dilibatkan langsung di dalam proses peribadatannya, atau kita membuat sebuah relief yang memang berceritakan tentang cerita-cerita di salah satu kebudayaan, atau contoh relief di Candi Borobudur yang berisikan tentang cerita di salah satu kitab agama umat Buddha. Lalu yang kedua ada fungsi seni di dalam pendidikan. Fungsi seni di dalam pendidikan ini adalah seni ini membantu di dalam proses pembelajaran, entah itu seni di dalam pendidikan atau pendidikan melalui seni. Adanya seni di dalam pembelajaran harusnya membantu di dalam
pengembangan kreativitas, pengembangan imajinasi, dan juga untuk media refreshing. Selain itu, seni di dalam pendidikan juga dijadikan sebuah media untuk membantu menyampaikan materi dalam pembelajaran di mata pelajaran lain agar lebih maksimal terserap atau lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Contoh, kita ingin menjelaskan tentang organ tubuh yang ada di dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kita menggunakan poster yang sebagai hasil dari karya seni rupa untuk menjelaskan bagian-bagian organ tubuh yang dimaksud di dalam pembelajaran tersebut. Fungsi selanjutnya adalah seni sebagai media hiburan. Nah, memang fungsi sebagai media hiburan ini sudah melekat dari dulu bahwa kita melihat karya seni atau mengapresiasi karya seni, baik karya seni pertunjukan atau karya seni rupa di dalam sebuah galeri seni atau mungkin di dalam sebuah pameran seni, itu untuk menambah pengetahuan, pengalaman artistik, dan juga refreshing, rekreasi dalam menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman berkeseniannya. Fungsi sebagai sosial juga ada yang namanya fungsi seni sebagai media informasi. Nah, fungsi seni sebagai media informasi itu adalah mempergunakan seni untuk menyampaikan pesan atau mengkomunikasikan sesuatu kepada masyarakat luas atau publik. Misalnya kita ingin menyampaikan sebuah himbauan, entah itu himbauan tentang kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya, itu dengan sebuah poster yang memang salah satu dari karya seni rupa, sehingga pesan komunikasi yang ada di dalam sebuah himbauan tersebut sampai kepada masyarakat luas. Tetapi dengan memperhatikan visual, entah itu unsurnya, huruf yang dipakai, dan juga kesatuan di dalam sebuah karya seni tersebut. Yang terakhir adalah fungsi seni sebagai media kesehatan. Fungsi seni sebagai media kesehatan ini adalah mempergunakan seni sebagai alat terapi bagi orang-orang yang memang mengalami gangguan jiwa. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini seperti anak-anak yang menjadi korban traumatik dalam sebuah kejadian, entah itu bencana alam, sebuah kejadian teror bom, atau anak-anak atau orang-orang yang memang depresi. Jadi ada aja sebuah tekanan, ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya menterapi anak-anak yang memang trauma akan sebuah kejadian dengan terapi warna atau terapi gambar. Jika kita mengangkat topik tentang seni di dalam diskusi atau membicarakan tentang seni di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak dipungkiri bahwa yang namanya seni ini adalah hal yang memang sangat erat kaitannya dengan nilai keindahan atau estetika. Nah, maka dari itu nilai atau estetika di setiap orang itu tentunya kadar atau penilaiannya berbeda-beda. Hal ini menjadi dasar munculnya sebuah teori yang bernama teori objektif dan juga teori subjektif. Seperti apa teori objektif dan subjektif? Mari kita jelaskan. Teori subjektif itu adalah teori di mana kita melihat karya seni dan menyatakan bahwa karya seni tersebut indah atau tidak hanya sekedar pada penilaian diri kita sendiri semata, tanpa bisa untuk mengemukakan apa alasan yang memang mendasari penilaian kita terhadap karya seni tersebut. Teori yang kedua adalah teori objektif. Teori objektif ini adalah teori di mana seseorang bisa untuk menilai sebuah karya seni dan menilai karya seni tersebut adalah indah dan tidak sesuai dengan unsur-unsur seni yang ada di dalam karya seni tersebut. Misalnya dilihat dari komposisi, unsur, bidang, garis, warna, tekstur, gelap terang, dan kesatuan di dalam sebuah karya seni tersebut. Sebagai contoh, jikalau misalnya kita pergi ke sebuah pameran atau galeri seni lukis, kita melihat sebuah karya lukisan.
Nah, karya lukisan tersebut tidak semua orang bisa menyatakan bahwa karya tersebut adalah indah atau kadar indah, penilaian indah untuk setiap karya lukisan atau lukisan tersebut itu berbeda-beda di setiap orangnya. Itu namanya teori subjektif. Tetapi di luar dari itu, sebuah lukisan atau lukisan tersebut yang kita nilai terbentuk dari keseimbangan, keselarasan, balance, komposisi, unsur, bidang, garis, menjadi sebuah kesatuan yang memang pasti dipertimbangkan oleh senimannya. Nah, ilustrasi tersebut adalah contoh dari teori objektif. Seni juga berperan di dalam pendidikan. Fungsi seni dalam pendidikan itu antara lain, yang pertama, seni sebagai pendidikan kreativitas. Seni sebagai pendidikan kreativitas adalah di mana seni ini sebagai wadah atau fasilitas anak-anak yang ingin mengembangkan kreativitasnya untuk mengasah keterampilan, untuk menuangkan ide, gagasan yang memang di dalam proses berkesenian sehingga menciptakan sebuah karya itu sebagai sebuah tombak untuk anak-anak bisa mengembangkan kreativitas, daya kreasi terhadap penciptaan sebuah karya. Yang kedua, ada seni sebagai media ekspresi. Nah, seni sebagai media ekspresi ini adalah di mana seni ini sebagai wadah atau curahan perasaan, emosional, imajinasi, perasaan apa yang dirasakan oleh anak, entah itu dari pengalamannya atau imajinasinya, impiannya, perasaannya ke dalam sebuah karya yang diciptakan oleh siswa atau anak. Lalu yang ketiga adalah media sebagai pengembangan bakat. Nah, walaupun proses berkesenian merupakan kegiatan yang memang tidak terpisahkan bagi diri anak, di dalam sebuah proses berkesenian atau sebuah proses di dalam pembuatan karya seni, seni juga berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan bakat, untuk mengasah dan juga mengembangkan kemampuan atau kompetensi, keterampilan di dalam anak-anak atau siswa-siswa yang berminat untuk lebih jauh lagi terlibat atau unggul di dalam bidang seni. Untuk yang selanjutnya adalah seni sebagai media estetika, artinya di mana kegiatan pembelajaran yang bermuatan proses berkesenian itu menjadi sebuah media untuk mengasah nilai-nilai estetika atau rasa estetika bagi siswa atau anak. Lalu yang selanjutnya adalah seni dan alam. Seni dan alam ini relate atau sejalan dengan pendapatnya Plato, yaitu seni adalah tiruan alam, berarti bagaimana siswa atau anak memanfaatkan apa yang ada di sekitar, baik itu objek makhluk hidup atau benda mati dan juga lingkungan yang dijadikan sebagai sumber, entah itu ide, gagasan, media, alat untuk berkesenian. Dan yang terakhir adalah seni sebagai ilmu. Mungkin teman-teman juga mengalami bahwa muatan pembelajaran tentang seni ini ada dari sejak SD, SMP, SMA di setiap kurikulum, bahkan dalam kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini pun ada muatan tentang berkeseniannya, sehingga untuk peran atau media seni sebagai ilmu, bagaimana muatan-muatan pembelajaran, materi-materi pembelajaran dan apa yang sedang kita lakukan sekarang ini menjadi fungsi dalam seni di dalam dunia pendidikan. Oke, sekian pembelajaran tentang materi substansi seni. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.